Oke, teman-teman, ontelista di Indonesia. Hari ini saya bersama-sama dengan Pak Zainal. Beliau adalah ketua dari Pasegres. Yuk, pernah inget nggak ya teman-teman, waktu di tahun 2013 itu ada sebuah pemecahan rekor muri di Gresik dengan jumlah ontelis terbanyak seluruh Indonesia. Nah, itu diadakan eventnya adalah dengan teman-teman Pasegres dan juga Kosti Gresik. Nah, sekarang kita mau ngobrol nih tentang Pasegres. Nah, supaya kita tidak lama-lama dan kita pengen tahu detailnya, kita ngobrol langsung dengan Pak Zainal sebagai ketua dari Pasegres. Selamat siang, Pak. Siang, Mas Daniel. Oke, Pak, kalau boleh tahu, aktivitasnya dalam masa pandemi ini apa saja sih Pak, teman-teman Pasegres gitu? Ya, ini Mas Daniel, alhamdulillah ya, masa pandemi ini teman-teman Pasegres yang dilaksanakan pernah kita sosial membagi masker, hampir 500 masker di posisi alun-alun. Wow, bersama komunitas yang lain. Terus ada lagi pernah ikut membagikan masker lagi bersama Dandim yang baru, sama Kapolres yang baru. Kita Pasegres mendampingi, juga ikut andil dalam membagikan masker dan ikut kontribusi untuk memberikan masker, juga menyumbangkan masker kepada masyarakat sekitar. Wow, keren. Untuk semua warga Gresik agar peduli kesehatan di masa depan. Keren. Itu Mas Daniel yang bisa dilakukan. Selain itu, di masa pandemi Pasegres hampir setiap pagi ada di alun-alun sekitar 10 atau 12 orang. Kadang-kadang kita juga punya teman-teman komunitas yang dari Barokah. Itu ada berapa, ada 10-an orang yang kecil-kecil. Juga sekarang Pasegres ada mengembangkan lagi sepeda jengki, Mas Daniel. Wow, komunitas sepeda jengki. Mantap. Yang nantinya itu saya rencana saya cat berwarna-warna untuk anak perempuan yang mungkin bisa untuk rekreasi daerah Gresik. Monggo, barangkali nanti bisa jadi konsultasi. Plan kedepannya itu akan dibuat sepeda untuk rekreasi, gitu ya Pak ya. Wow, seperti itu. Ini ide yang luar biasa ya teman-teman. Jadi teman-teman Pasegres ini punya ide untuk mencoba mengembangkan potensi lokal, yaitu dengan cara bersepeda di kota Gresik. Nah, ini menarik ya, Pak. Kalau boleh tahu, Pasegres ini menurut saya gitu ya, itu kan sudah panjang banget perjalanannya. Ya, betul ya. Boleh tahu Pak, kapan pertama kali Pasegres diciptakan dan itu ceritanya seperti apa sih Pak? Pasegres berdiri itu tahun 2004, Mas Daniel. Wow, di saat itu mungkin pandego-pandegonya diantaranya Pak Sumadi dari Petro, juga Mbah Di yang sudah almarhum, juga ada Pak Kus yang dari Semen, juga ada Pak Muhafid yang dari Pemda, ada Pak Kajioli dari Mujono, ada beberapa lagi yang mungkin tidak saya sebutkan, saya mohon maaf, mungkin itu teman-teman wondernya yang Pasegres ya, yang mungkin kemarin juga sudah kumpul itu Mas Daniel. Ya, di antaranya itu ngopi bareng, itu orang-orang lama semuanya. Saya sangat alhamdulillah bisa mengumpulkan teman-teman temu bareng seperti reuni yang saat-saat betul-betul sulit, Mas Daniel. Di saat sulit kita mengadakan event sampai urunan, Mas Daniel. Itu yang saya kenang sama teman-teman sekalian. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sadari, ternyata Bapak Ketua Kosti Pusat kita itu juga berasal dari Gresik, dan beliau juga pernah menjabat sebagai ketua Pasegres ini gitu, dan juga Kosti Gresik. Nah, kita kan pasti pengen tahu nih, apa sih yang pelatihan seperti apa gitu ya, kok orang-orang hebat yang ada di dalam Pasegres ini bisa naik daun dan terus untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang ada. Kuncinya seperti apa Pak biasanya?
Untuk itu Pak Sagres ya, untuk itu Mas Daniel ya, ketua-ketua yang ada di Pak Sagres ini rata-rata levelnya memang level manajemen juga. Levelnya level manajemen, terutama seperti Pak Pur itu seperti yang sudah saya bilang di Facebook itu dukungan keluarganya yang kuat juga. Mantap. Karena di saat Pak Pur mulai ngontel itu saya masih ingat sama anaknya, sama istrinya. Sampai Pak Kus itu bilang kalau itu sudah all out lah. Makanya terus diangkat menjadi seperti ketua Pasegres dulu, Pak Sumadi ketua Kosti, dilanjutkan sampai bisa mencapai rekor muri ya. Saya rasa pertama dukungan keluarga. Itu manajemen sudah ditata oleh mungkin Petro Pak ya. Di situ ada pendidikan di manajemen tempat kerja di tempat kerja itu. Selain itu kemampuan melobi teman-teman gitu ya, melobi teman-teman gitu. Memanage suatu komunitas. Karena komunitas itu minimal Mas Daniel harus kocak sendiri. Ini terutama. Ini yang ingat ya. Ini jadi sosial. Jangan lupa ini ya keluarga. Jangan sampai ketinggalan, juga dukungan, juga sosial. Pekerjaan juga penting ya Pak ya. Pekerjaan penting karena ini yang menyangkut keluarga kita. Jangan sampai tertinggalkan. Mengenai kepemimpinan yang sifatnya kaderisasi. Itu memang orang-orang tua Pak Sekdes itu punya feeling tersendiri, saya lihat itu. Jadi untuk yang bisa berkomunikasi, terutama bisa berkomunikasi sama jajaran pemerintahan. Karena tanpa kita berkomunikasi sama jajaran pemerintahan, komunitas ini nanti tidak akan berjalan maksudnya gitu. Walaupun ini besar, tapi tetap kita harus berkomunikasi sama jajaran pemerintahan. Apapun itu Kodim, apapun itu Pemda, apapun itu Dispora, ini yang menaungi kita di Dispora untuk sepeda ondel. Di Kormi kita sekarang punya Kormi. Ini Kormi sudah berapa tahun vakum Mas Daniel. Sekarang di Gresik sudah ada Kormi. Mulai kira-kira 2 bulan yang lalu. Monggo nanti bisa berkoordinasi kalau ada event. Bisa konsultasi ke Kormi, barangkali ada dana di situ yang bisa dicairkan untuk mengadakan event yang lebih gede. Monggo. Kalau boleh tahu Pak, ini kan ini saya lihat ceritanya ini luar biasa gitu ya. Pak Sekdes ini berjalannya menurut saya teman-teman ini sudah komunitas yang cukup lama, terus komunitas yang besar dengan organisasi yang menurut saya besar. Nah, kalau boleh tahu Pak, bisa dijelaskan juga kalau di komunitas ini Pak, bagaimana sih Pak biasanya kita memanajemen dan melihat bahwa bisa panjang umur lah istilahnya gitu. Komunitas ini bisa bertahan lama. Itu ceritanya, caranya dan bagaimana? Caranya bagaimana sih Pak gitu kira-kira? Ya, alhamdulillah Mas Dani, terima kasih pertanyaan itu dilontarkan kepada kami. Ya, ini Pak Sekdes menggunakan manajemen terbuka. Jadi kalau memangnya ada event atau ada acara seperti kemarin ada acara sepeda internasional, itu memang panitianya saya buat bergantian. Oh, gitu. Jadi sirkuleran Mas Daniel. Jadi sirkuleran saya mulai katakan kemarin saya mulai 50.000. Langsung semuanya itu ngisi sampai habis berapa kemarin itu belum sudah kita pesankan 40 itu akhirnya menjadi kurang, akhirnya kan tetap ditutup sama teman-teman yang lain. Nah itu setelah itu kebersamaannya kita laporkan, kita share habisnya sekian, keterbukaan lah intinya, keterbukaan komunikasi. Barangkali mungkin ada yang kurang pas kita sampaikan di WA group tadi, tetap WA group tadi untuk menyampaikan secara santun. Kalau tidak santun berarti saya Jeffrey ngomongnya yang paling enak. Jadi itu ya teman-teman ya, kadang kita nggak bisa kontrol di media. Pasti saya Jeffrey langsung cara ngomongnya yang enak. Itu Pak Daniel. Oke. Kalau boleh tahu Pak, tadi kan banyak banget tuh ya gitu ya. Kalau boleh tahu sih Pak, berapa sih Pak jumlah anggotanya sekarang nih Pak Sekdes? Kok bisa luar biasa saling supportnya, saling dukungnya? Totalnya berapa Pak sekarang?
Pak Segres itu yang punya WA. Yang yang punya punya, WA dong. ini ngomong yang punya WA Mas Daniel. Ya. Yang punya WA sekitar 32. Tetapi 32 ya. Tetapi kemarin itu setiap ada acara itu semua orang Pak Segres yang lama yang punya WA, yang punya itu hampir yang datang saya pesen 40 ternyata 80 ini kurang. Nah, ini berapa? Ini 2 kali saya siasati seperti itu. Pas kita mengadakan Hari Pahlawan, Ya. juga sama. Di WA-nya kan cuma segitu. Saya lebih 45 saya pesan. Ya. Ini melebihi dari 80 Mas Daniel. Saya anggotanya aslinya itu berapa kita kadang-kadang ya alhamdulillah lah, alhamdulillah karena Gresik masih kompak seperti itu. Saya juga matur suwun kepada semuanya komunitas yang ada di Gresik yang sudah mensupport Pak Segres, juga pemerintahan seperti mengadakan event-event itu. Sebetulnya biasanya saya kurang 1 minggu atau kurang 1 bulan sudah jepri dulu pimpinan. Komunikasi dulu. Orang-orang ya. Seperti itu Mas Daniel. Jadi saya terima kasih sekali sama pimpinan-pimpinan yang ada di Gresik semuanya, Pemda, Kapolres, sampai dengan Dispora, sampai dengan Dandim. Saya Ketua Pak Segres sangat berterima kasih sekali. Oke, teman-teman, itu tadi ngobrolan kita. Nah, yang terakhir nih, coba kita dengarkan saran dari Pak Zainal sebagai Ketua Pak Segres. Kira-kira apa sih saran untuk komunitas-komunitas yang ada di Indonesia gitu ya? Yuk Pak, ada saran khusus tidak untuk teman-teman komunitas-komunitas yang lain supaya yang pertama ya memang bertahan lama ya teman-teman, dan yang kedua tetap bisa eksis di dunia perontelan atau bersepeda tua ini. Ada saran-saran Pak untuk teman-teman komunitas yang lain? Untuk saran dari kami ya Pak Segres atau Pak Zainal, tetap ya tadi seperti kita keterbukaan, kita komunikasi, terutama komunikasi sesulit apapun. Kalau kita komunikasikan, insya Allah akan cair. Nah. Jadi tetap komunikasi yang paling penting. Ini komunikasi yang santun, ini yang paling penting. Oke, teman-teman, saya teringat dalam satu hal. Jadi gini, di dalam bahasa media itu terkadang ada beberapa bahasan, ada bahasa teks dan ada bahasa lisan. Nah, teman-teman kalau tahu bahasa teks itu kadang-kadang multi tafsir ya Pak ya. Kita kepinginnya ngomong apa, tapi ditangkapnya apa oleh orang tersebut. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh Pak Zainal ngomong bahwa kita berkomunikasi yang terbuka. Jadi apa yang menjadi keinginan disampaikan saja. Kalau bisa ngobrol langsung, yuk langsung, itu yang akan memperkuat komunitas ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Zainal atas waktunya. Teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama dengan Pak Zainal sebagai ketua dari Pak Segres. Tetap ikuti protokol-protokol kesehatan yang ada, tetap bersepeda, punya imunitas tubuh yang kuat, dan saya percaya dengan kita bersepeda, kita bisa semakin sehat dan semakin kuat. Terima kasih semuanya. Bye.